4.3. Pembahasan perbandingan konsistensi putusan. Kekuatan keterangan ahli sebagai dasar majelis hakim menentukan pertanggungjawaban pidana. Pembuktian akan adanya kemampuan bertanggung jawab dari seorang pelaku difabel menjadi penting. Apabila seseorang dalam melakukan suatu perbuatan pidana tidak dapat bertanggung jawab, hal ini akan berhubungan dengan penjatuhan pidana yang dapat dilakukan oleh majelis hakim. Namun, untuk menentukan ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab, diperlukan peran dari seorang psikolog maupun psikiater untuk menentukannya. Ketidakmampuan majelis hakim untuk menilai dikarenakan dalam penentuan ada tidaknya suatu pertumbuhan yang tidak sempurna dari kemampuan akal sehat pada diri seseorang atau tentang ada atau tidaknya suatu gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat pada diri seseorang merupakan masalah medis, bukan yuridis. Berangkat dari uraian tersebut, maka timbul suatu permasalahan hukum. Apakah keterangan psikolog atau psikiater atau dokter dalam menentukan seseorang termasuk golongan pasal 44 KUHP mempunyai suatu kekuatan dan menjadi landasan hakim dalam melepaskan seorang terdakwa? Pertanyaan lanjutannya, apakah keterangan ahli tersebut perlu didukung dengan adanya pengamatan hakim di persidangan dalam menentukan ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab dari diri seorang terdakwa? Oleh karenanya, akan dijabarkan 5 putusan terkait difabel yang menghadirkan ahli kejiwaan atau psikolog atau psikiater, sehingga terlihat sebagaimana pandangan majelis hakim dalam memahami isu hukum ini. Perkara yang pertama adalah perkara dengan nomor 115-PID-B-2006-PN-TNG atas nama terdakwa dengan inisial RL. Terdakwa melakukan perbuatan penusukan terhadap kakak kandungnya yang berakibat meninggal dunia, sehingga terdakwa dituntut oleh JPU dengan pasal 351 ayat 3 KUHP, yakni penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Selain itu, terdakwa juga dituntut secara alternatif dengan pasal 306 ayat 2 KUHP. Majelis hakim menghadirkan ahli kejiwaan Dr. Rosmalia beserta visum et repertum psikiatrikumnya yang mengatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan berat yang diistilahkan dalam kedokteran sebagai gangguan psikiotik polimorfik akut dengan gejala psikosefrenia. Majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan lepas yang hanya mendasarkan pertimbangannya pada keterangan ahli Dr. Rosmalia beserta visum et repertum psikiatrikumnya. Pertimbangan tersebut tidak diperkuat dengan pertimbangan fakta-fakta di persidangan maupun keterangan saksi lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli kejiwaan dalam perkara ini dijadikan satu-satunya landasan bagi majelis hakim untuk menentukan ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab. Jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung menolak kasasi dari jaksa penuntut umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang. Dasar pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung serupa dengan pertimbangan pada pengadilan tingkat dalam kurung putusan nomor 1850K /PID.SUS/2006. Konsistensi Mahkamah Agung terlihat pula dalam perkara nomor 2554-K/PID.SUS/2011 atas nama terdakwa inisial S. Perkara ini sendiri merupakan perkara pembunuhan. Pada perkara ini, jaksa penuntut umum menuntut dengan dakwaan kumulatif, yakni ke-1 pasal 338 KUHP dan pasal 4A ayat pertama Undang-Undang PKDRT. Pada tingkat Pengadilan Negeri Bulukumba, majelis hakim menjatuhkan putusan lepas dalam kurung putusan nomor 16-PID.B/2011-PN.BLK dengan mendasarkan pada keterangan ahli Dr. Theodorus Singara SPKJ yang menerangkan terdakwa mengalami penumpukan afek, halusinasi, auditorik, depresionalisasi, dan ide curiga pada orang lain. Sehingga pada intinya terdakwa mengalami gangguan jiwa berat berupa psikosa non-organik, membuat terdakwa menunjukkan unsur-unsur ketidakmampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Putusan Pengadilan Negeri pada perkara Akwo diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung 2554-K/PID.SUS/2011 yang dalam pertimbangannya mengatakan kondisi terdakwa saat melakukan perbuatan Akwo tidak dalam posisi sehat jasmani maupun rohani. Berdasarkan visum et repertum psikiatrik serta keterangan Dr. Theodorus Singara SPKJ yang menyatakan terdakwa mengalami gangguan kejiwaan.
Oleh karenanya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum, serta memperkuat putusan pengadilan negeri untuk menjatuhkan putusan lepas. Serupa dengan putusan nomor 1850K/PID.SUS /105-Jo.115-B/2006-PN.TNG bahwa pertimbangan dalam perkara ini tidak diperkuat dengan pertimbangan fakta-fakta di persidangan maupun keterangan saksi lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli kejiwaan dalam perkara ini dijadikan satu-satunya landasan bagi majelis hakim untuk menentukan ada atau tidaknya kemampuan bertanggung jawab. Putusan yang berbeda ditemukan pada perkara 190-B/2013-PN.MLG atas nama terdakwa Johannes Martin Luther Simenjuntak. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa telah melakukan penipuan dengan cara memberikan cek yang tidak dapat dicairkan. Padahal, terdakwa dianggap telah mengetahui jika tidak ada dana yang tersedia dalam rekening tersebut. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal 378 KUHP sesuai dakwaan ke-1 dengan ancaman hukuman selama 6 tahun penjara. Penasihat hukum terdakwa dalam persidangan menghadirkan ahli psikiater yang merawat terdakwa. Ahli Dr. Agung Budi Setiawan, SPKJ, yang menyatakan terdakwa mengalami sakit jiwa. Hal ini juga diperkuat dengan visum et repertum psikiatrikum yang dibuat oleh ahli tersebut yang menyatakan terdakwa mengalami gangguan jiwa seharusnya diobati bukan dipenjara. Sebaliknya, majelis hakim dalam perkara ini mengesampingkan keterangan ahli dan visum et repertum psikiatrikum yang dibuatnya. Landasan majelis hakim menyingkirkan keterangan ahli berasal dari pengamatan fakta-fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan ini menunjukkan adanya perbedaan yang tajam antara kekuatan keterangan ahli di perkara ini dengan perkara sebelumnya. Apabila perkara sebelumnya menggunakan keterangan ahli sebagai satu-satunya landasan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dalam perkara ini, keterangan ahli dikesampingkan melalui pengamatan hakim di persidangan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan berikutnya, majelis hakim menggunakan keterangan ahli kejiwaan sebagai dasar peringan dalam penjatuhan sanksi pemidanaan. Hal ini juga berbeda dengan rekomendasi yang diharapkan oleh ahli kejiwaan agar tidak dimasukkan ke dalam penjara, tetapi dilakukan perawatan. Amat disayangkan, dalam perkara ini jaksa penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum kasasi, meskipun vonis yang dijatuhkan kurang dari 2/3 dari tuntutannya. Penggunaan keterangan ahli untuk menentukan mampu atau tidaknya seorang terdakwa bertanggung jawab dalam kurung pasal 44 KUHP kerap kali digunakan pada perkara-perkara difabel tunagrahita. Perkara nomor 141-B/2010-PN.KBM, terdakwa didakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban belum dewasa sebanyak 2 kali. Sehingga terdakwa dikenakan pasal 287 ayat pertama KUHP, yakni melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan perempuan yang belum dewasa. Ahli psikologi Dr. Suryono SPKJ yang dihadirkan dalam persidangan mengatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan retardasi mental dalam kurung RM/kemunduran mental. Sehingga terdakwa hanya dapat dididik sampai kelas 2 SD. Selain itu, terdakwa juga termasuk dalam kategori bodoh dengan IQ 70-80 atau mempunyai gangguan dalam pertumbuhan jiwa. Hal ini juga diperkuat dengan adanya visum et repertum psikiatrikum yang menyatakan intelektualitas terdakwa dalam borderline, sehingga kemampuan visual motorik berada di bawah rata-rata kelompok anak dengan CA dalam kurung kalender H yang setara. Serupa dengan putusan 190-PID.B/2013-PN.MLG, majelis hakim menyampingkan keterangan ahli dengan mendasarkan pada fakta-fakta di persidangan, bahwa terdakwa masih dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Bahkan, majelis hakim menyatakan tidak menganggap cacat kejiwaan sebagai alasan untuk meniadakan pemidanaan, serta mengatakan tidak adanya hubungan kausal antara penyakit dan tindakan, sekalipun adanya gangguan pertumbuhan kejiwaan. Sedangkan mengenai kondisi mental terdakwa hanya dipertimbangkan sebagai suatu alasan peringan dalam penentuan ancaman hukuman.
Oleh karenanya, majelis hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan perempuan yang belum dewasa dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Berbeda dengan perkara sebelumnya yang memandang antara keterangan ahli kejiwaan dengan pengamatan majelis hakim ataupun alat bukti lainnya sebagai suatu instrumen yang saling menegasikan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dalam perkara 814-PID-B-2010-PN-SRG, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan ahli kejiwaan dengan pengamatan hakim di persidangan dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab. Sehingga antara keterangan ahli dengan pengamatan majelis hakim merupakan suatu kesatuan yang keduanya harus sama-sama memenuhi, bukan saling menegasikan. Perkara ini bermula dari terdakwa yang melakukan pencurian pandrol klip milik PT KAI pada lintasan kereta api Krenceng Merak KM 144. Atas perbuatannya, jaksa penuntut umum mendakwa dengan pasal 363 ayat pertama ke-5 KUHP. Namun, dalam persidangan dihadirkan ahli psikiater Sake Ramawi Sakti SPKJ yang mengatakan bahwa terdakwa mengalami severe mental retardation golongan imbisil. Kecerdasan terdakwa dipersamakan dengan anak-anak berusia 6 tahun ke bawah. Sehingga ahli merekomendasikan terdakwa seharusnya tidak dipidana, namun dimasukkan ke RSUD Serang bagian rehabilitasi. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan lepas dengan 2 alasan, yakni 1. Keterangan dan visum et repertum psikiatrikum dari ahli psikiater Sake Ramawi Sakti SPKJ, dan 2. Pengamatan Majelis Hakim selama persidangan. Berdasarkan pengamatan majelis hakim selama pemeriksaan persidangan, terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di persidangan, akan tetapi dengan terbata-bata atau tidak lancar, dan jawaban-jawaban terdakwa tidak menimbulkan keyakinan bagi majelis hakim bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dan sehat secara mental. Merujuk pada perkara ini, dapat tergambarkan bahwa majelis hakim tidak hanya mendasarkan semata pada keterangan ahli, namun juga dari pengamatannya, sehingga didapatkan hasil yang objektif. Sekalipun majelis hakim menggunakan landasan pengamatan persidangan layaknya perkara 814-PID-B-2010-PN-SRG, tetapi majelis hakim tetap mendasarkan pada justifikasi medis yang dihasilkan oleh ahli kejiwaan. Oleh karenanya, perkara ini mempunyai varian yang berbeda dengan perkara-perkara sebelumnya. 4.4 Analisis. Atas permasalahan hukum ini, peneliti mendapatkan 3 model varian dalam yakni sebagai berikut. 1. Varian keterangan ahli dijadikan satu-satunya landasan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Terdapat pada putusan 1. Putusan nomor 16-PID-B-2011 dan 2. Putusan nomor 115-PID-B-2006-PN-TNG yang keduanya telah diperkuat oleh Mahkamah Agung. 2. Varian pengamatan hakim dapat mengesampingkan keterangan ahli. Terdapat pada putusan 1. Putusan nomor 141-B-2010-PN-TKBM dan 2. Putusan nomor 190-PID-B-2013-PN-TMLG. Bahwa kedua putusan ini berpandangan keterangan ahli dapat dikesampingkan dengan pengamatan hakim pada saat persidangan. Serta kedua putusan ini berpandangan bahwa keterangan ahli hanya akan dijadikan sebagai suatu dasar peringan. 3. Varian keterangan ahli dalam pengamatan hakim merupakan instrumen yang saling mendukung. Terdapat pada putusan nomor 814-PID-B-2010-PN-SRG yang mengelaborasikan antar keterangan ahli dengan pengamatan hakim, bahwa kedua instrumen tersebut saling diuji, namun keduanya saling melengkapi dalam menentukan kemampuan pertanggungjawaban pidana. Majelis hakim mendasarkan pada justifikasi medis melalui keterangan ahli dan mempertimbangkan pula melalui pengamatan hakim, sehingga didapatkan satu kesatuan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan varian tersebut, maka terdapat beberapa pandangan pengadilan terutama di tingkat pengadilan negeri. Sedangkan di tingkat Mahkamah Agung, terdapat 2 perkara yang masuk sampai dengan tingkat kasasi, yakni 1. Putusan Mahkamah Agung nomor 2554
16-PID.SUS-2011 Jo, 16-PID.B-2011, dan 2. Putusan Mahkamah Agung nomor 1850K-PID-2006 Jo, 115PID.B-2006-PN.TNG. Kedua putusan tersebut mempunyai pertimbangan bahwa keterangan ahli menjadi satu-satunya landasan majelis hakim dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa sesuai pasal 44 KUHP. Kedua putusan tersebut memiliki persamaan dan memiliki konsistensi pandangan dari Hakim Agung HM Zaharudin Utama. Perkara nomor 1850K-PID-2006. Hakim Agung HM Zaharudin Utama mempunyai kedudukan sebagai hakim ketua dari Majelis Perkara Akwo. Sedangkan pada perkara nomor 2554K-PID.SUS-2011, Hakim Agung HM Zaharudin Utama berkedudukan sebagai hakim anggota dari perkara Akwo. Kendati demikian, mengingat hanya ada dua putusan yang sampai di tingkat Mahkamah Agung, maka belum dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Mahkamah Agung konsisten atas akan permasalahan hukum ini. Selanjutnya, jika kita meninjau konsistensi dari tingkat pengadilan negeri, maka banyaknya varian dalam memandang kekuatan keterangan ahli dalam menentukan pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa pengadilan belum mempunyai kesatuan pandangan dalam meninjau permasalahan ini. Walaupun Mahkamah Agung terkesan konsisten dalam memandang kasus ini, tetapi dengan hanya mendasarkan pada dua putusan, maka agak sulit menyatakan pandangan ini diikuti oleh mayoritas Hakim Agung atau menjadikannya sebagai jurisprudensi. Oleh karenanya, pada poin berikut akan dianalisa bagaimana posisi yang ideal dalam memandang kekuatan keterangan ahli untuk menentukan kemampuan seorang pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab. Analisis putusan. Sebagaimana telah kita ketahui, untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan ialah pelaku harus mampu bertanggung jawab. KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggung jawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk ke arah itu. Terdapat footnote ke-95. Isi footnote, Imade Widnyana, Asas-asas Hukum Pidana, dalam kurung Jakarta, Fikahati Aneska 2010, halaman 151. Lanjutan teks. Hal ini tergambar pada pasal 44 KUHP berbunyi, terjemahan, tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna, atau karena ada gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya. Terdapat footnote ke-96, isi footnote Mulyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kurung KUHP, kurung buka Jakarta Bumi Aksara 2001 kurung tutup. Lanjutan teks. Ketentuan dalam pasal ini sebenarnya tidak memuat apa yang dimaksud tidak mampu bertanggung jawab, tetapi hanya memuat suatu alasan yang terdapat pada diri pembuat, sehingga perbuatannya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Apabila pasal 44 KUHP itu ditelaah, maka akan terlihat dua hal, yaitu 1. Penentuan bagaimana keadaan jiwa / intelektualitas dari pembuat merupakan kewenangan dari seorang psikiater atau psikolog. Mengenai ada atau tidaknya suatu pertumbuhan yang tidak sempurna dan atau gangguan penyakit merupakan masalah medis, bukan masalah yuridis. 2. Sedangkan dalam hal menentukan hubungan kausal antara keadaan jiwa dengan perbuatannya. Hal ini merupakan kewenangan dari hakim yang memeriksa perkara tersebut. Kewenangan yang diberikan pada hakim berangkat dari masalah dapat atau tidaknya seseorang itu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindakannya, yang merupakan suatu pengertian yuridis sehingga tugas hakim untuk menentukannya. Terdapat footnote ke-97, isi footnote IBIT halaman 152, lanjutan teks. Berdasarkan ketentuan pasal 44 KUHP, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, penentuan kemampuan bertanggung jawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh psikiater. Kedua, adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan. Ketiga, penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara. Dan keempat, sistem yang dipakai dalam KUHP adalah deskriptif normatif, karena di satu sisi menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun di sisi lain secara normatif, hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.
Kendati demikian, dalam tataran diskursus akademik terdapat 3 metode untuk menentukan ketidakmampuan bertanggung jawab, yakni 1. Metode psikologis, 2. Metode biologis, dan 3. Metode biologi psikologis. Terdapat footnote ke-98, isi footnote Edi O.S. Hiari, Prinsip-prinsip Hukum Pidana dalam kurung Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka 2014, halaman 130. Lanjutan teks. 1. Metode psikologis. Metode ini memberikan beban kewenangan hanya untuk majelis hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya. Terdapat footnote ke-99. Isi footnote E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, dalam kurung Jakarta Storia Grafika 2002 halaman 257. Lanjutan teks. Metode ini selaras dengan kedudukan seorang psikiater jika ditinjau dari aspek hukum acara pidana yang mempunyai kedudukan sederajat dengan ahli senjata api, ahli tata bahasa, atau ahli taksiologi. Kekuatan keterangan ahli dalam KUHP mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas atau Vrijbriefkracht, yang memberikan kebebasan bagi hakim untuk menilai dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli tersebut. Terdapat footnote ke-100, isi footnote M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP dalam kurung Jakarta Sinar Grafika 2006, halaman 277. Lanjutan teks. Dalam pemberian keterangan ahli secara umum hanya memberikan suatu keterangan tidak menyangkut fakta kronologis perkara yang diperiksa. Sifatnya lebih ditunjukkan untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang akan informasi bukti yang didapatkan. Sedangkan mengenai keterakitan antara fakta yang terjadi dengan peran dari terdakwa, diperlukan pembuktian dari seorang saksi. Sehingga wajar apabila KUHP memandang keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas. Terdapat footnote ke-101. Isi footnote A. Karim Nasution, Masalah Hukum Pembuktian, Jilid 1, dalam kurung Jakarta Pusdiklat Kejaksaan Agung RI 1976, halaman 76-77. Lanjutan teks. Keterangan ahli ditinjau dari segi material mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas, berakar dari KUHP yang menganut prinsip searching the truth dalam kurung kebenaran material atau kebenaran yang hakiki. Terdapat footnote ke-102. Isi footnote Martiman Projo Harmijoyo, Komentar atas KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cetakan ketiga, dalam kurung Jakarta PT Prajna Pramita 1990, halaman 132-133. Lanjutan teks. Sehingga majelis hakim tidak dapat memandang suatu bukti dengan derajat kekuatan sempurna. Namun, majelis hakim harus mencari suatu kebenaran sejati dalam suatu perkara. Oleh karenanya, majelis hakim tidak terikat dan bebas menilai kebenaran dari seorang ahli serta visumnya. Hal ini juga berangkat dari nilai filosofis bahwa kewajiban majelis hakim dalam proses perkara pidana antara lain mewujudkan tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum, maka hakim bebas menilai kebenaran dari alat bukti keterangan ahli demi mewujudkan kebenaran yang hakiki. Berdasarkan sudut pandang tersebut, apabila dihadapkan dengan perkara-perkara yang bersentuhan dengan pasal 44 KUHP, akan menimbulkan suatu pertanyaan besar. Jika suatu kasus majelis hakim menyingkirkan keterangan ahli psikiater atau psikolog dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab, maka menjadi pertanyaan, bagaimana caranya seorang majelis hakim dapat menentukan ada atau tidaknya hambatan kejiwaan dan hambatan intelektual tanpa adanya justifikasi medis. Padahal seorang majelis hakim diposisikan bukan seorang medikus, sehingga tidak mempunyai kompetensi untuk menilai aspek medis. Terdapat footnote ke-103, isi footnote PAF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam kurung bab 15. Bandung, Sinar Baru 1990, halaman 393. Lanjutan teks. 2. Metode biologis. Berangkat dari pertanyaan besar tersebut, maka Ramaling memberikan pendekatan yang berbeda, yakni menggunakan metode biologis. Terdapat footnote ke-104. Isi footnote Jan Remeling, Hukum Pidana cetakan pertama, kurung buka Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama 2003, kurung tutup, halaman 217. Lanjutan teks.
Metode ini membebankan psikiater atau psikolog untuk menyatakan pelaku difabel intelektual, psikososial, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Terdapat footnote ke-105, isi footnote ibid. Lanjutan teks. Melalui metode ini, pendekatan terhadap ahli kejiwaan atau psikolog atau psikiater, ahli harus dibedakan dengan pendekatan ahli pada umumnya. Perbedaan pendekatan ahli dikarenakan rumusan dari pasal 44 KUHP, seolah-olah mengharuskan majelis hakim untuk mendapatkan suatu justifikasi medis dalam penentuan kemampuan bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan pasal 44 KUHP, dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP untuk menentukan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana si pelaku ialah deskriptif normatif. Terdapat footnote ke-106, isi footnote Imade Widinyana, objek halaman 152, lanjutan teks. Deskriptif karena keadaan jiwa itu digambarkan menurut apa adanya oleh psikiater. Sedangkan normatif karena hakim yang menilai berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya sehingga dapat menyimpulkan mampu dan ketidakmampuannya hanyalah sekedar pengertian yang normatif. Terdapat footnote ke-107, isi footnote ibid. Lanjutan teks. Secara sederhana, pembuat undang-undang seolah-olah mewajibkan hakim untuk memutus tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dengan dasar adanya hambatan kejiwaan yang dikemukakan oleh psikolog atau psikiater. Sehingga hakim diharuskan untuk meminta bantuan ahli dalam kurung psikiater atau psikolog untuk mempertanggungjawabkan keputusannya. Sebenarnya metode ini juga masih memberikan suatu permasalahan menurut penulis, yakni apakah dengan menggunakan konsepsi di atas, maka psikiater atau psikolog akan didudukkan layaknya seorang majelis hakim? Sebenarnya seorang medikus tidak mungkin dapat menjawab masalah-masalah yang ditundukkan pada supreme lex solus aiori, dalam kurung, the heart of the people should be the supreme law, karena hal ini sudah masuk dalam ranah yuridis. Terdapat footnote ke-108, isi footnote Jan Remeling, objek halaman 217, lanjutan teks. Berkenaan dengan perdebatan ini, negara Belanda pada kurun waktu 1909 sampai 1910 pernah menaruh posisi psikiater menjadi sangat dominan pada pemeriksaan perkara. Terdapat footnote ke-109, isi footnote ibid halaman 218, lanjutan teks. Akan tetapi, ternyata posisi yang terlalu kuat terhadap psikiater menimbulkan permasalahan, hilangnya independensi majelis hakim dalam memeriksa suatu perkara. Apabila metode ini yang digunakan muncul suatu pertanyaan kritis, bagaimana jika keterangan ahli yang diberikan tidak kompeten atau tidak memenuhi kualifikasi? Hal ini akan sangat berbahaya apabila majelis hakim hanya menerima langsung keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut.